Ya, temuan jenazah dimutilasi di Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu lalu menggegerkan publik. Kasus ini juga menambah deretan kasus mutilasi yang terjadi tahun ini. Apa sebenarnya yang kemudian mendasari pelaku melakukan aksi mutilasi? Kita bahas bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, ada Kazizah Gusnita. Selamat sore, Bu Kazizah. Halo Mas Wadi sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Ya, Newsroom sore ini, Ibu. Kita langsung saja melihat bagaimana kemudian eh, persoalan mutilasi ini, karena memang backgroundnya adalah kasus yang terjadi tadi di Sidoarjo, tapi kemudian kita ingin mengelaborasi lebih lanjut. Sebenarnya apa yang kemudian mendasari pelaku ini untuk melakukan sebuah aksi mutilasi? Karena kita tahu selama ini mungkin ini kondisinya adalah panik sehingga kemudian berusaha untuk menghilangkan jejak, tapi di satu sisi hasil kejahatannya atau korbannya ini yang sudah dimutilasi justru dibuang ke tempat-tempat yang cukup bisa terpapar oleh publik begitu. Menjelaskan ini bagaimana, Ibu? oke. Ya Mas Ferdi, mungkin secara umum memang iya ya, seperti yang Mas Ferdi tadi juga sebutkan beberapa, memang secara umumnya memang kasus-kasus mutilasi, beberapa kasus yang sudah pernah terjadi juga, memang ingin apa ya memudahkan pelaku ketika hasil kejahatannya dia lakukan. Kemudian kan bagaimana caranya ini tidak hanya menghilangkan bukti tadi, membuang gitu ya jenazahnya tadi dengan mudah. Nah, yang terpikirkan pasti kan akhirnya melakukan mutilasi tadi ya, memotong-potong bagian tubuh Mhm. korbannya tadi agar lebih mudah tadi untuk menghilangkan tadi ya jejaknya tadi ya. Secara umumnya memang seperti itu. Kalau seandainya tadi ada pertanyaan, tapi ternyata dibuang di beberapa tempat yang mungkin akhirnya apa ya juga menjadi gampang untuk dilihat oleh Ya. masyarakat sebenarnya ya. Itu secara umum memang pola pikirnya gitu tadi untuk memudahkan itu tadi. Kemudian kita mau melihat juga di sisi lain tentu akan ada berkaitan dengan motifnya tadi. Apakah memang seorang pelaku ini sanggup melakukan mutilasi ini karena adanya faktor emosional atau apa ya rasa amarah yang cukup tinggi terhadap korbannya tadi sehingga mampu gitu ya dengan sadisnya melakukan atau memotong-motong tubuh korbannya tadi Mhm. gitu ya. Apakah kenapa dia juga menyebarkan beberapa tempat mungkin bisa jadi ada faktor juga tadi yang memudahkan tadi apa ya posisi-posisi atau tempat-tempat tadi yang ada dulu kasus juga gitu ya. Mhm. Jadi dia memotong-motong tubuh korbannya itu tadi terpisah dalam suatu plastik, Ya. dalam satu kantong plastik gitu ya. Mana bagian yang dia pecah tidak hanya di satu tempat tapi di beberapa tempat tadi. Mhm. Sehingga ini juga bagian dari secara umumnya tadi untuk menghilangkan bukti, untuk memudahkan dia tadi apa ya menghilangkan apa ya, memudahkan si pelaku tadi ketika kan dia tidak mungkin kalau untuk apa ya menggotong korban jenazahnya sebegitu beratnya jadi Mhm. sehingga dipotong dari beberapa bagian dipisah-pisah sepanjang dia misalnya melihat tempat-tempat yang memudahkan dia untuk membuang korban gitu dalam potongan tubuh tersebut. Mhm. Bu Kaziza gini, kita ingat ya beberapa waktu lalu di Bekasi kita juga digegerkan begitu aksi mutilasi yang mana korban justru disimpan selama hampir setahun lebih ya kalau tidak salah. Ada juga kemudian yang dicor, ditempatkan di sebuah tempat yang memang sengaja disembunyikan. Kalau bicara soal perilaku pelaku ini, apakah kemudian ini bisa dikatakan sebagai gangguan kejiwaan atau yang biasa disebut dengan psikopat atau mungkin ada unsur apa ya skizofrenia mungkin tentu ini perlu ada asesmen dulu ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kan tidak langsung dengan mudah ya kita mengatakan seseorang itu misalnya ini psikopat atau mengalami gangguan jiwa karena kan Mhm. butuh pemeriksaan lebih lanjut karena ini akan terkait dengan undang-undang bagaimana orang-orang yang terkait dengan gangguan jiwa ini ketika melakukan suatu tindak kejahatan kan maka ada kemungkinan bebas tadi ya. Tapi kita tidak dengan mudah juga kita katakan orang ini mengalami gangguan jiwa karena ada kemungkinan juga kenapa kan kita akan melihat bagaimana kondisi seseorang tuh kenapa begitu sadis gitu ya, begitu Mhm. kejam di luar dari perilaku manusia pada umumnya yang melakukan tega gitu ya, melakukan pembunuhan sampai memotong-potong tubuh korbannya gitu ya. Mhm. Sehingga yang saya lihat adalah
Kemungkinan bukan langsung kita menganalisis terkait dengan gangguan jiwa, tapi ada kemungkinan bagaimana seseorang itu selama mungkin proses hidupnya terpapar oleh apa ya, tindak kekerasan yang Mhm. sehingga mungkin dia akan merasakan atau mendapatkan hal-hal yang biasa, kekerasan yang biasa dia lakukan gitu, jadi sesuatu hal yang wajar Mhm. gitu ya. Kan kita tidak tahu background seseorang. Nah, bagaimana background seseorang ini mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan, bahkan tadi sampai menghilangkan nyawa seseorang Mhm. dengan sanggup melakukan pemotongan atau mutilasi terhadap tubuh korbannya gitu ya. Jadi Iya. lebih kepada background gitu ya. Nah, apakah itu kemungkinan tentu tetap ada Ya. gitu ya. Tapi itu kan membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi gitu karena terkait Oke. undang-undang itu. Artinya kemudian bisa dikatakan bahwa aksi mutilasi ini bisa dilakukan secara spontan begitu ya Bu Kaziza ya? Bisa bisa saja semua kemungkinan bisa terjadi dalam kasus pembunuhan gitu ya. Mungkin pada saat itu gitu ya, pada saat kondisi, peristiwa kejadian itu terjadi gitu ya, dia tidak punya niat, untuk melakukan pemotongan tadi, tapi ada kondisi yang, akhirnya memungkinkan dia gitu ya. Misalnya dia melihat mungkin ada senjata tajam gitu Mhm. di sekitarnya, dia bingung atau ada hal-hal lain gitu ya. Nah, kan kita tergantung tadi ya, ada apakah alasannya tadi untuk memudahkan itu atau memang ada rasa emosional yang tinggi, amarah yang besar gitu terhadap korban sehingga memang itu kan akan ada hal yang berbeda. Mhm. Kalau ketika dia memang sudah punya emosi yang tinggi gitu, amarah yang besar sehingga ada upaya mungkin dia sudah merencanakan ini gitu ya. Oke. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi sehingga kita kan memerlukan tadi seperti apa bukti-bukti yang didapatkan gitu yang di TKP gitu. Oke. Hasil Bu forensiknya. Kaziza, ada juga kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa ada emosi yang saat itu Hmm. sehingga secara spontan melakukan aksi mutilasi, ada unsur atau motif dendam di sana, eee, atau juga soal apa ya, soal narasi yang mengatakan perilaku dari si pelaku ini yang sering terpapar tindak kejahatan, termasuk juga narasi yang mengatakan soal korban biasanya akan apa namanya ya, berpotensi untuk menjadi pelaku. Bicara persentase ini yang mana biasanya kalau aksi mutilasi ini dilakukan? Em, dari beberapa kasus gitu ya, kita mau melihat secara umumnya Ya. itu memang kemungkinan untuk tadi memudahkan pelaku menghilangkan jejak gitu ya, Mmm. menghilangkan bukti, memudahkan dia setelah aksi kejahatan yang dia lakukan gitu ya. Mhm. Nah, apakah tadi ada motif-motif lain terkait dengan emosional tadi, amarah itu kan kasuistik akhirnya Mhm. melihat seperti apa nih nanti background korbannya juga yang akan dilihat kan. Ada kemungkinan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain sampai akhirnya diketahui eh, bagaimana apa ya atau bukti-bukti pemotongan tubuh korban tersebut gitu ya. Apakah Mhm. memang ada apa namanya, memang profesional kah atau memang terlihat, mungkin saya pikir ahli forensik jauh lebih mengetahui hal itu ya, melihat tadi bukti-bukti itu tadi. Jadi sehingga melihat seberapa besar nih persenannya, kemungkinan lebih besar apakah memang ada faktor emosi, dendam atau amarah tadi atau memang hanya dadakan spontanitas di situasional tadi ketika aksi kejahatan itu terjadi gitu. Mhm. Hanya oh ya udah nih saya panik, orangnya panik tidak tahu apa yang mau dilakukan, ada apa nama senjata tajam di dekatnya lalu kemungkinan melakukan tadi ini bisa juga ya ada kemungkinan juga peniruan-peniruan yang terjadi gitu ya karena kan mungkin banyaknya hal-hal yang bisa terjadi di sekitar kita gitu ya yang apa ya, tidak cuma pemberitaan tapi banyak hal yang bisa ditiru dari media sosial atau media apa yang pelaku bisa lihat kemudian bagaimana caranya tadi menghilangkan aksi kejahatan dengan melakukan mutilasi gitu. Ada banyak faktor kemungkinan sampai kita mengetahui sebenarnya hasil forensik potongan tubuh korban itu seperti apa gitu. Oke, artinya kemudian fokusnya
bahwa mutilasi ini adalah cara yang dilakukan oleh pelaku, tapi tetap ini adalah sebuah kasus yang bisa digolongkan pada pembunuhan begitu ya, Bu Kaziza ya? Ya, ya, ya Mas Oke, Ferdi. Bu Kaziza terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana kemudian di tengah kita, di tengah masyarakat kasus ini cukup marak, apa yang perlu kita waspadai begitu? Ya, sebenarnya saya selalu bicarakan terkait dengan partisipasi masyarakat gitu ya. Mhm, Karena kan bagaimanapun seperti ini aksi-aksi kejahatan tentu ada laporan dari masyarakat, ada masyarakat yang melihat gitu. Sebelum sebenarnya masyarakat melihat apa namanya ya tadi misalnya bungkusan kantong plastiknya, tentu kan mungkin ada hal-hal lain yang dilihat apa ya peristiwa bagaimana itu bisa sampai di situ. Apakah tadi kepedulian masyarakat sebenarnya mhm. kepedulian masyarakat melihat lingkungan sekitarnya tadi apakah ada hal-hal yang mencurigakan gitu ya kadang-kadang mungkin kita melihat ketika ada kecurigaan kita merasa oh ini adalah apa ya faktor domestik seseorang yang tidak bisa kita masuk ke dalam itu tapi mungkin dengan kepedulian masyarakat satu sama lain justru itu sebenarnya bisa menjadi faktor pertama pencegahan peristiwa kejahatan sehingga kan Mhm. orang ketika pelaku ingin melakukan sesuatu atau aksi kejahatan ya dia merasa diawasi oleh masyarakat sekitar gitu ya. Jadi pentingnya kepedulian masyarakat satu sama lain sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya Mas Ferdi. Oke, Bu Sagiza terakhir apakah kemudian ini berpotensi untuk berulang begitu bagi seorang pelaku mutilasi? Em, ini tadi ya kita kan kalau kita bilang mau berulang berarti ada kemungkinan si pelaku tadi kan perlu pemeriksaan lebih jauh terkait dengan gangguan jiwa Oke. gitu ya. Karena kan dengan berulang-ulang itu kan ada faktor pertanyaan besar juga ya gitu Mhm. ya. Kenapa bisa sanggup melakukan tadi berulang tadi? Berarti kan tidak hanya berbicara soal memudahkan menghilangkan jejak si pelaku tadi Mhm. gitu ya. Tapi kan berarti ada sesuatu hal lagi yang ketika berulang terjadi berarti ada kecenderungan si pelaku ini tidak hanya biasa terpapar kekerasan tapi Ya. memang terbiasa melakukan hal itu gitu. Oke, artinya kepedulian kita terhadap lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti Ya, aksi mutilasi. Baik, terima kasih ya, ya, Bu Kaziza sudah bergabung dengan ya. CNN Indonesia Newsroom Sama-sama. sore ini. Selamat sore.